Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyaknya kesempatan berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, dan salah satu bentuk rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah menjalankan segala bentuk ketaatan yang Allah perintahkan dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, adapun satu hal yang perlu kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan problematika apakah di dalam proses terapi ruqyah syariah ini identik dengan kesurupan. Karena perlu kita ketahui para hadirin, ada di antara mereka yang tidak mau diruqyah karena selalu mengidentikan bahwa kalau diruqyah maka akan berkaitan dengan persoalan masalah kesurupan. Maka dalam hal ini perlu kita luruskan bahwa di dalam proses terapi ruqyah syariah tidak semua persoalan itu selalu diidentikan dengan persoalan kesurupan. Para hadirin sekalian, bahwa di dalam pengalaman sebagai terapis ruqyah syariah, di mana hal ini sudah kita lakukan bertahun-tahun, memang ada indikasi ketika dilakukan proses terapi ruqyah syariah itu berkaitan dengan persoalan masalah kesurupan. Namun perlu kita ketahui di dalam pengalaman terapis dalam melakukan ruqyah syariah, tidak semua persoalan-persoalan itu selalu dikaitkan dengan persoalan masalah kesurupan. Ada indikasi yang memang kita tangani kesurupan, dan ada indikasi yang memang kita tidak mengalami proses kesurupan. Di dalam melakukan proses terapi ruqyah syariah ini, di mana ayat-ayat Al-Quran ini boleh dibacakan baik penyakit secara medis maupun penyakit secara non-medis, maka tidak perlu harus ditekankan bahwa indikasi fokus kepada terapi ruqyah syariah ini hanya kepada persoalan yang mencangkup non-medisnya saja, berkaitan dengan gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain, dan persoalan yang lainnya. Namun sebenarnya hakikatnya ruqyah syariah ini boleh dilakukan untuk berbagai macam penyakit apapun, karena hakikatnya kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala penyakit apapun kita minta kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Hanya saja di dalam proses terapi ruqyah, ada di antara para terapis-terapis ini, mereka menggunakan kombinasi-kombinasi dengan terapi-terapi tertentu. Misalnya ruqyah syariah dengan terapi hijamah, bekam. Ada ruqyah syariah digunakan dengan penggunaan herbal-herbal tertentu. Ada ruqyah syariah dilakukan dengan teknik-teknik tutup punggung. Kadang ruqyah syariah digunakan dengan teknik akupresur dan sebagainya. Jadi intinya ada kombinasi-kombinasi tertentu di dalam proses penggunaan terapi ruqyah syariah ini untuk lebih mempercepat proses kesembuhan. Para hadirin sekalian, jadi di dalam hal ini ada hal juga yang kita sampaikan, bahwa kita di dalam melakukan proses terapi ruqyah syariah ini lebih kita utamakan bahwa melakukan terapi ruqyah ini tanpa harus kesurupan, tanpa harus adanya kesurupan. Karena kita lebih menjaga bagaimana akal kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah akal, maka hal ini yang selalu kita lakukan agar pasien tadi dalam kondisi kesadaran. Makanya ketika dalam melakukan proses terapi ruqyah syariah, ketika ada indikasi-indikasi yang berat pada diri pasien, biasanya kita berhenti dulu. Kemudian kita lebih jaga kesadarannya untuk relaksasi, ya, supaya dia lebih sadar, kemudian baru dilanjutkan kembali. Maka oleh karena itu para hadirin sekalian, memang hal yang utama yang kita lakukan dalam proses terapi ruqyah tetap menjaga bagaimana pasien dalam keadaan sadar, dalam konteks kesadaran tanpa harus kesurupan. Karena kalau dengan kesurupan memang agak sedikit memerlukan tenaga ekstra di dalam proses penanganannya. Makanya ruqyah yang paling bagus itu adalah bagaimana dilakukan tanpa adanya kesurupan. Namun para hadirin sekalian, jika seandainya dilakukan proses terapi ruqyah dan kita upayakan jangan adanya kesurupan, namun pasien ini tetap
misalnya dalam kondisi di mana gangguan-gangguan itu lebih dominan kepada si pasien tadi, maka kita lakukan sebagaimana layaknya. Kalau memang kesurupan, ya kita harus lakukan proses terapi itu sampai benar-benar kembali dalam kondisi keadaan sadar. Mungkin inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga memberikan kesadaran bahwa di dalam proses terapi ruqyah syariah ini, bahwa identik tentang kesurupan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar adanya diidentikan dengan yang demikian. Hanya saja memang di beberapa media-media televisi menayangkan adanya kesurupan-kesurupan yang memang pastinya dia cari adalah indikasi-indikasi gangguan yang berat, sehingga hal itu sangat kemungkinan menjadi sorotan oleh pihak televisi tadi, karena mungkin dia ingin mengejar ranting istilahnya supaya lebih tinggi dan sebagainya. Maka hakikatnya ketika dilakukan proses terapi ruqyah syariah, tidak ada harus kesurupan, ya. Jadi memang ada, kalau seandainya ada kesurupan, maka kita tetap melakukan proses terapi ruqyah syariah itu sampai benar-benar terjaga kesadarannya dan bahkan sembuh biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa disampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.